Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak seluruh alumni PMI IKADI untuk hadir meramaikan Majelis Alumni KMI IKADI. KMI IKADI, Allahu Akbar. Sekali lagi jangan. Min ibadatil ibad ilal ibad ila ubudiyatil ibad ila rabbil ibad. Ada yang tahu terjemahnya? Belum. Nggak asing ini ya? Belum. Nah, nggak asing ini ya. Jadi familiar. Liyukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia ya, min ubudiyatil ibad, dari penghambaan seorang hamba ilal ibad, kepada hamba yang lainnya ya. Ila kepada apa? Ubudiyatil ibad, penghambaan seorang hamba ila rabbil ibad, kepada penghambaan Tuhannya manusia. Bisa dipahami sampai di sini? Mengeluarkan manusia. Jadi kenapa ini adalah ya sindiran ya. Sindiran kepada kerajaan Persia tersebut ya. Kerajaan Persia adalah menghambakan, perbudakan kepada seorang kaisar Persia. Nah, konsep Rum tidak jauh berbeda ya. Ya 9, 10 atau 11, 12 lah kalau bisa kita ya. Jadi Persia seperti itu ya. Jadi kaisarnya tambah cemberut lagi gitu kan. Tambah cemberut lagi. Sebelum surat itu diberikan ya, di Muqaddimahi didahului oleh siapa? Hudzaifah ini ya. Itu pun sudah sebenarnya sudah mewakili apa yang di dalam suratnya itu ya. Sudah kisi-kisinya ya. Kisi-kisi surat ini apa gitu kan. Tentunya kaisar itu sebelum baca aja tanya dulu gitu kan, ente intinya apa ya. Jadi ketika itu dia marah ya. Namanya seorang raja, seorang kaisar, ada tiba-tiba orang tidak dikenal ya, pengen disuruh dia menjatuhkan kekuasaannya, kenikmatan surgawi, kenikmatan duniawinya. Nah ini kan bagi dia nggak masuk akal ya. Padahal secara hitung-hitungan Persia memang lebih jauh daripada ideologi Islam ya. Gulibatur Rum fi ardil ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun ya. Pernah Persia itu mengalahkan Romawi ya. Nah, orang-orang muslim ini lebih cenderung kepada orang-orang Romawi karena masih ada kedekatan. Romawi itu negara atau imperium beragama, tapi beragama apa? Kristiani ya, Kristiani. Kalau Persia ini ya bukan agama samawi ya, tapi lebih kepada buatan manusia, Tuhan gelap, terang, api ya, dewa-dewa lah kayak gitu ya. Yang lebih dekat kepada ketauhidan itu sebenarnya adalah Rom ya. Nah, kita kembali lagi, ketika surat itu diterima oleh kaisar tersebut, apa yang terjadi? Dirobek-robek. Padahal baru baca sedikit aja kan, udah baca tersebut bin Muhammad Rasulullah kayak gitu ya. Dirobek-robek ya. Jadi Hudzaifah ini ya tentunya pulang dengan itu, kalau dibunuh berarti kan menyatakan perang ya. Kalau ada istiadat ketika itu seorang diplomat ya, itu nyatakan perang. Kayak ibaratnya diplomat kita misalnya ada di Ukraina gitu kan. Diplomat kita dibunuh gitu kan, diserang dubes kita. Nah, itu menyatakan perang, berarti kan? Nah, ketika Hudzaifah datang kepada Rasulullah dan melaporkan apa yang terjadi, kata Rasulullah SAW, Allah yumazzik mulkah ya. Allah akan menyobek-nyobek kerajaan mereka. Ternyata benar ya. Setelah tidak lama daripada kejadian tersebut ya, jadi Persia ini mempunyai daerah kekuasaan, daerah-daerah situ tuh ya. Sebagian Yaman itu ada ikut ke Rum, ada ikut ke Persia, sampai sama lah kayak sekarang ya, berebutan Ukraina ya, ada yang Amerika atau NATO gitu kan, seperti itulah ya. Nah ketika itu Yaman ini mulai berkhianat ya, berkhianat kepada pusat ya, dan lain-lainnya, akhirnya bercerai-berai, akhirnya runtuh ya ketika masa Umar bin Khattab. Jadi kerajaannya itu dicobek-cobek atau dibelah-belah karena problematika internal, saling sama keluarga, perebutan kekuasaan dan lain-lainnya. Nah, kita kembali lagi bagaimana seorang doa tersebut ya. Berarti
langkah selanjutnya bagi seorang dai adalah nadhira wa basyira. Masih yang tadi ya, nadhira wa basyira. Dia membawa peringatan, dia juga membawa kabar gembira. Ya, jadi ini namanya fleksibilitas daripada seorang dai. Bukan seorang dai kalau dia membawa indar terus, ya. Mungkin dia dai, ya. Tetapi dai yang apa? Nanti akan kita ceritakan. Nah, bukan seorang dai juga hanya membawa angin segar terus, ya. Jadi seorang dai, makanya ini adalah sir, ya, rahasia kenapa dalam Al-Qur'an selalu ada inni lakum nadhirum mubin atau nadhirau wa basyira, ya. Kalau dalam ayat ini ibnani lakum minhu nadhiru wa basyir, ya. Ada ayat yang lain nadhirum mubin. Nah, itu konteksnya adalah ketika memang nadhir itu untuk siapa, ya? Seorang dai mengingatkan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di samping itu, seorang dai pun memberi motivasi, ya, kepada orang-orang yang taat, ya, terkait dengan reward Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, nadhir ini kalau kita berkorelasi, dai ini dakwah itu apa sih komponen daripada dakwah? Sebelum kita kembali ke ini, komponen dakwah apa saja? Masih ingat? Sudah yang apa pelajaran apa? Fikih dakwah sudah ada. Ya. Komponen dai apa saja? Dai itu sendiri, materi dakwah, setelah itu thariqah, ya. Thariqah atau uslub, thariqah dan uslub. Jadi 4 itu saja, ya. Pertama, dai itu sendiri, mad'u yaitu objek daripada dakwah itu sendiri, materi madatun dakwah, ya. Yang keempat, at-turuq wal asalib, ya, thariqah dan uslub, ya, metodologi, ya, cara dan metodologi, ya, mekanisme, gitu, mekanisme berdakwah, ya. Seperti sekarang saya balikan dengan thariqah apa? Tabligh, ya, atau thariqah seminar, apa seperti itu, ya. Nah, kita harus mengetahui yang dinamakan fiqhud dakwah atau fiqhul mad'u. Nah, ini ya, dari kata-kata ini nadhirau wa basyira. Kalau seandainya ada seorang dai, dia selalu hati-hati kamu masuk neraka, hati-hati kamu kalau seperti ini, dosanya seperti ini. Betul atau tidak? Saya katakan betul, ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada dibarengi dengan busyra, ya, nah ini dai salib namanya. Yang lisannya itu salib itu lisannya pedes, ya. Rasanya pedes, ya. Tetapi kita sebagai seorang dai harus fleksibel, ya. Kapan kita harus galak, kapan kita harus lembut, ya. Konsep dasar daripada seorang dai itu adalah lembut, ya. Walaupun tafadhal ghalidhal qalbi lan faddu min hawli, itu konsep dasarnya, ya. Nah, perhatikan, tetapi kapan kita menggunakan uslub atau metode atau torik ketika menghadapi orang yang bejat banget. Nah, ini ya. Tapi kalau masih orang-orang biasa, orang yang belum paham, ya, orang awam, ini penting juga nih buat para asatidz, ya. Jangan sekali-kali surga, neraka, hitam putih, ya, dan lain-lainnya, ya. Apalagi mereka baru belajar Islam, sudah kabur duluan, ya. Nah, kapan dipergunakan indar ini? Indar ini orang yang sudah tahu, ya. Terus bahasa Jermannya itu tutup, ya. Apa itu tutup itu? Ngeyel, sudah diperingati, dia tahu misalnya Al-Quran ini mulia, ya. Bahwa agama Islam ini mulia, agama Islam ini mulia, dia masih masih menyudutkan Al-Quran dengan imbalan mungkin dengan pemikiran-pemikiran liberal, sekulernya, ya, orientalismenya, ya. Tetapi dengan segepok uang 1 triliun, anggaplah, ya, dia menghina Al-Quran, ya, dia menghina ini, dinasehati, ya.
tetap juga gitu kan. Nah, baru masuk ke dalam bab indar. Ente kalau masih gini juga hati-hati di mana? Di akhirat kelak ya. Ya agak sedikit pedes lah gitu ya. Nah, ini untuk itu tapi orang yang belum mengarah kepada itu, orang yang baru belajar, tahu-tahu diancam dengan neraka ya, diancam dengan macam-macam. Nah, ini padahal apa? Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Kalau Rasulullah itu galak dan ini ya itu orang pada ini ya, pada kabur daripada Rasulullah ya. Nah, konsep dasar kita berarti apa? As-samha ya. Sama itu toleran ya, fleksibel ya, dan lain-lain itu ya. Nah, kapan indar itu? Nah, indar seperti itu ya. Makanya rata-rata ayat yang dirum mubin, bahkan dalam surat Hud itu yang sudah ngeyel ya. Wa ila adin aqahum huda wa ila samuda aqahum salih dan lain-lainnya ya. Wa auhayna ila nuhin, itu dalam surat Hud ya. Nah, kenapa ada redaksi di akhir ya, inni lakum nadhirum mubin ya. Saya bagi kalian adalah pemberi peringatan saja. Mubin itu yang jelas ya, dengan bahasa yang lugas ya, bisa dimengerti. Karena sebelumnya sudah ada proses ya. Proses itu berkaitan dengan waktu. Proses itu berkaitan dengan mekanisme dakwah itu sendiri. Nah, ini ya. Jadi kita untuk mendalami ayat-ayat dalam surat Hud ini perlu detail juga ya. Berarti apa? Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan nabi-nabi yang lainnya ya, ketika sudah mengucapkan inni lakum nadhirum mubin, saya adalah pemberi peringatan kepada kalian, hati-hati neraka Allah, hati-hati azab Allah. Berarti kaumnya tersebut sudah apa? Tadi bahasa Jermannya apa tadi? Lupa saya. Iya, betul ya, kayak gitulah ya. Seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan nabi-nabi yang lainnya masih permulaan berdakwah, itu tidak mengatakan inni lakum nadhirum mubin ya. Nah, nadhirum mubin ini berarti apa? Sudah benar-benar keras kepala ya, tidak mau beriman, memang azab Allah itu memang benar-benar layak kepada mereka, baru inni lakum nadhirum mubin. Tipikal mad'u seperti ini, makanya ada fiqhul mad'u ya. Jadi kita sebagai dai, mungkin saya usul kepada Pak Uji untuk memperdalam yang dinamakan fiqhul mad'u ya, atau fiqhul dakwah, bagaimana tipikal daripada objek dakwah kita ya. Kita berhubungan dengan anak muda tidak sama dengan berhubungan yang sudah sepuh ya. Kita berhubungan dengan wanita, mendakwahi wanita tidak sama dengan mendakwahi laki-laki. Kita mendakwahi anak-anak tidak sama dengan mendakwahi orang tua. Kita mendakwahi orang Asia tidak sama dengan mendakwahi orang Arab. Nah, ini perlu namanya seni ya. Makanya dakwah itu bukan justice ya, penghakiman, tetapi dakwah itu adalah seni, fun ya, funun ya. Bahasa Arab atau bahasa Inggris itu sama aja ya. Kalau bahasa Arabnya itu funun ya, kalau bahasa Inggrisnya fun, sama aja ya. Tinggal nama-nama doang. Nama-nama doang ya, tambah angin aja ya. Nah, itu ya, berarti nadir perlu diperlukan, tetapi dalam kondisi yang tadi saya katakan ya, kondisi yang sudah emergensi dengan mekanisme yang panjang, proses yang panjang juga ya. Nah, kapan basyir itu dipergunakan? Nah, basyir dipergunakan dari awal sampai ke titik sudah menjelang akhir ya. Jadi dari awal berdakwah basyir ya, terus dengan metodologi samhah tadi ya, kita lemah lembut, layyin ya, dan lainnya. Nah, kalau sudah tidak bisa dengan hal-hal yang lembut, baru ketika sudah 8 kali anggaplah berdakwah dengan cara lembut 1 sampai 8 ya. Nah, baru yang ke-9 dengan uslub metodologi indar tadi, agak galak dikit ya. Ya, neraka atau azab Allah gitu kan, itu perlu dipergunakan memang. Tetapi yang ke-9, ke-10 sampai anggaplah ke-17, ke-18 dan lain-lainnya, indar itu terakhir ya. Jadi yang pertama itu adalah basyir ya, nadhiru wa basyir ya.
Nah, Bashir ini tentunya terkadang tadi kita kembali lagi kepada Mad'u tadi ya. Objek dakwah itu orang itu macam-macam nggak? Macam-macam. Anak kita aja tipikalnya macam-macam. Apalagi kita di dunia ini macam-macam ya. Beda rumah saja dengan tetangga tipikalnya beda. Atau serumah saja lah ya. Tipikalnya beda. Satu kandungan saja, satu ibu tipikalnya beda. Apalagi di luar kandungan, di luar rumah, di luar ini, apalagi beda negara, tipikalnya beda. Nah ini pentingnya kita fleksibel di sini. Terkadang ada tipikal manusia yang tidak cukup dengan samha tadi, dengan lemah lembut, ya, dengan dengan ramah tamah. Ada yang tidak bisa seperti itu, ya, malah dilunjakin. Ya. Ada orang tipikal seperti itu. Contoh kecil, ya. Ketika saya di Mesir, tipikal orang Mesir itu ada persamaan dengan orang Asia kita, tetapi ada juga banyak perbedaan. Ya. Kalau kita di Indonesia dengan lemah lembut banyak yang terkesima. Dakwah Wali Songo, ya. Bagaimana dakwah Wali Songo, ya, dengan pendekatan lokal, ya, porofnya itu, ya, wayangnya, apalagi banyak hal, ya. Dakwah Wali Songo itu sangat luar biasa. Pendekatan adat istiadat porof, ya, itu legal saya katakan dalam dakwah, ya. Tetapi orang Mesir, ya, ada yang bisa dengan lemah lembut, tetapi ada juga banyak orang Arab, ya, secara ini, ya. Orang Arab itu banyak yang tidak mempan, ya, dengan lemah lembut, ya. Harus dengan kekerasan baru dia jalan, ya. Makanya presiden apa yang almarhum yang hafal Quran itu siapa? Mursi. Ya, Dr. Mursi, ya. Dr. Mursi itu adalah seorang dai, saya katakannya, pas lagi jadi presiden. Berarti kan dia menginginkan Mesir ini berkeadilan, berkesejahteraan sesuai dengan yang diinginkan Allah, gitu kan? Tetapi terlalu baik, ya, saya katakan terlalu baik, ya. Banyak evaluasi, anggaplah gitu. Sah-sah saja, boleh kita terlalu baik. Ternyata memang tidak cocok dengan tipikal sosial masyarakat yang ada di Mesir, ya. Sosial masyarakat di Mesir itu cocoknya dengan seorang presiden yang diktator, ya. Makanya sekarang siapa namanya presiden sekarang? Iya. Sudah berapa tahun dari 2013? Hampir 10 tahun. Dr. Mursi setahun setengah saja, ya. Itu orang baik, betul, ya. Nah itu, berarti kan tipikal kita harus mengetahui tipikal daripada mantu kita. Kita pun seperti kepada anak kita, kan. Ini si Fulan ini anak pertama ini orangnya dengan perasa gitu, seperti itu, ya. Dengan sentuhan-sentuhan kalaupun sudah sadar. Anggaplah anak yang kedua, ya. Anak yang kedua ini kayaknya dia orangnya cuek, ya. Kalau orang cuek itu gak perasa, ya, kebal, mentalnya kebal gitu kan. Keluar kanan, kiri kebal. Ya, harus dipukul dulu baru jalan, ya. Ya, terkadang ada seperti itu. Nah, begitu juga bagaimana sosial kompleksivitas dakwah kita di sosial masyarakat begitu luar biasa, ya. Nah, ini makanya namanya seni, ya. Seni itu rasa, ya. Seni itu rasa, tidak asal ente udah kamu pusing, kamu ambil pusing gitu kan. Ente hitam, ya, jalur hitam, ya. Ente jalur putih, surga neraka itu selesai besar, kan. Namanya seni itu rasa, ya. Kalau kita berbicara tentang seni rasa itu, seorang yang sudah profesional dalam melukis, ya, dia asal-asalan aja lukisannya laku 1 triliun. Ada ya siapa yang terkenal itu? Ya, nggak saya lupa itu, ya. Laku karena apa? Cita rasanya sudah masuk, sudah profesional, ya. Tapi kalau saya melukis 1 bulan saya melukis dengan konsen pun nggak ada yang mau beli, ya. Seni itu rasa, ya. Dan dakwah itu adalah seni rasa itu sendiri, ya. Jadi kenapa korelasi dengan izzah tadi, ya? Huzaifah tadi, masukkanlah izzah itu ke dalam satu kali kita, masukkanlah ketikohan dalam diri kita, seni itu akan mulai. Rasa itu akan terbentuk secara sendirinya. Saya katakan tidak cukup 12 pertemuan, ya, itu teman-teman asatidz sudah mendapatkan rasa tersebut. 12 pertemuan itu hanya sekedar ma'rifi, ya, knowledge, ya, science, penanaman pemahaman bagaimana dakwah. Rasa itu biasanya muncul ketika di lapangan, ya, berhubungan dengan
mad'u atau objek dakwah yang tipikalnya temperamen begitu kan. Nah itu bagaimana kesabaran kita ya, cerewet ada saja. Saya katakan apakah hanya kita yang merasakan? Rasulullah sudah mencontohkannya ya. Mau yang cerewet pernah Rasulullah hadapi, mau yang temperamental sudah Rasulullah, gembong munafik juga Rasulullah sudah merasakan. Jadi intinya kita bukan yang pertama ya, kita punya contoh ya, itu enaknya kita. Hanya saja mungkin yang menghalang terbang ya, saya katakan jam terbang itu apa? Ketika semakin banyak kita menginginkan kebaikan kepada sosial masyarakat yang ada di sekitar kita, rasa itu akan muncul, seni daripada dakwah itu. Bagaimana kita melakukan pendekatan kepada anak muda misalnya ya, bagaimana kita melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat yang ada misalnya ya. Nah itu tidak bisa terkadang dengan knowledge saja, dengan teori macam-macam, kan 20% saja ya. Tetapi lapangan itu jadi 80%, tidak apa namanya, pengalaman itu lebih mahal, lebih berharga daripada knowledge itu ya. Bahkan dalam falsafat ilmu ya, ilmu itu masih dasar ya. Yang tingkat tertinggi daripada ilmu itu adalah yang dinamakan pengalaman, khibrah ya, eksperimen, apa namanya kalau bahasa Inggrisnya, experience ya. Itu adalah tingkat tertinggi daripada ilmu, adalah pengalaman itu sendiri. Pengalaman itu berarti kan tingkatan daripada ilmu, aplikasi baru dapat experience tadi ya. Hanya ilmu saja itu masih dasar ya. Aplikasi keilmuan itu sudah mulai kepada learning by doing ya. Nah ketika sudah mulai experience, dia sudah mendapatkan apa namanya, resam daripada tadi itu ya, pengalaman namanya aplikasi mekanisme yang ada ya. Jadi ini ya, jadi soal rasa, dakwah itu soal rasa, bukan soal ranah ma'rifi saja, ranah akal saja ya. Jadi soal rasa, saya ingin mencontohkan bagaimana rasa ini, seni itu sudah melekat dalam diri Rasulullah SAW. Suatu ketika ada seorang Badui, mungkin sudah terkenal ya, tidak ada salahnya saya mengingatkan kembali ya. Seorang Badui ini namanya Masjid Nabawi, ketika zaman-zaman dahulu itu masih pasir ya, masih pasir. Kalau sujud itu berarti kan pasirnya masih nempel gitu, apalagi kalau keringetan gitu ya, masih pasir ya. Nah, Masjid Nabawi yang dulu itu, yang raudhah kita sekarang itu, ya. Kalau asatid sering umroh, ya, karpetnya warna hijau, nggak salah ya. Ya, hanya dikit aja. Sampingnya baru kuburan Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar, ya. Sedikit-sedikit aja tuh Masjid Nabawi, hanya kecil, ya. Di atasnya hanya pelupa kurma, ya. Di tiang-tiangnya juga, ya biasa ya, pelupa kurma juga, gitu. Nah, orang Baduy ini kan orang Arab ya, ketika zaman dulu BAB, buang air kecil itu ke semak-semak ya. Di sana ada semak-semak kan? Nggak ada, yang ada apa? Pasir-pasir. Gurun pasir aja kan. Kalau kita di kampung-kampung kan kadang ke sungai selesai urusan gitu kan. Selesai urusan ya, kalau zaman dulu saya masih kecil lah ya, bapak-bapak saya yakin seperti itu kan. Ke semak-semak, ke sungai selesai urusan ya. Orang zaman dahulu biasanya di zaman Rasulullah kalau ingin BAB, buang air kecil, biasanya malam-malam ya, ke semak-semak ya, ke pasir-pasir lah gitu kan, hajatnya dibuang ya. Nah orang Baduy ini kan yang namanya apa namanya semak, berarti kan setiap kulu semak adalah toilet gitu kan, anggaplah gitu ya, kulu semak ya, kulu pasir gitu kan. Setiap pasir itu adalah toilet bagi dia gitu. Kalau orang yang tamadun berperadaban di masa itu, ya toilet adalah gurun pasir yang jauh dari pemukiman ya. Bagi orang Baduy pemahamannya adalah setiap gurun pasir itu adalah toilet mungkin ya. Sampai masjid pun itu dijadikan tempat buang air kecil ya. Nah, perbedaan pemahaman antara orang yang awam seawam-awamnya, orang yang berperadaban seperadabannya, ada yang mengatakan ini ada Umar bin Khattab, tapi ada riwayat yang lain bukan Umar bin Khattab ya. Terlepas daripada perbedaan ini, apa yang ingin? Ya Rasulullah, izinkan saya nih, saya copotlah itulah lehernya, ya. Saya pegal lehernya itu. Di tempat sujud kita ya. Kalau lagi ini gua pusing ya. Ini karena perbedaan pemahaman ini ya. Orang yang berperadaban, yang sudah terbiak ya, dididik oleh Rasulullah SAW bertahun-tahun lamanya, seorang
anggaplah kita Umar bin Khattab ya, walaupun ada riwayat yang lain bukan Umar bin Khattab. Orang yang tidak pernah mendapatkan pendidikan, karena orang Bali itu sampai sekarang masih ada ya. Orang yang di pedala di jauh-jauh dari Riyadh, dari Jeddah, dari Mekah itu masih ada ya sampai sekarang ya. Walaupun mereka kaya-kaya juga gitu, ternaknya luar biasa juga gitu kan. Kalau kita berperadaban ya sekira-kira juga gitu kan. Nah, mereka ini akhirnya apa? Apa kata Rasulullah? Ya, itu apa? Biarkan ya. Khalli kalau bahasa amiyahnya ya. Khalli ya. Biarkan ya. Biarkan dia selesai ya hajatnya ya, buang air kecil ya. Lalu yang menarik adalah doa dari si badui di sini ya. Doa daripada si badui ini. Apa doanya? Allahumma arhamni warham Muhammad wala ghairu ya. Nah ini menarik ya. Ya Allah, ini orang baik nih ya. Saya masa pengen namanya pemahaman ya. Pemahaman namanya ya, ibarat saya dengan anak saya, pemahaman saya beda ya. Kalau misalnya kata anak saya, berarti kan main di jalan raya adalah mengasihkan. Bagi saya berbahaya. Nah kan tingkat pemahaman begitu jauh ya. Nah seperti itulah ya. Jadi antara Umar atau Rasulullah ini, tapi bagaimana dengan metodologi itu seni, rasa itu saya ingin katakan titik berat, rasa itu sudah melekat dalam diri Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Rasulullah tidak pernah ikut 3 bulan di KMI. Rasulullah tidak pernah kuliah dakwah seperti saya S3 di mana Safiyah misalnya. Tetapi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menanamkan hati sifat-sifat tersebut dalam diri Rasulullah ya. Jadi lucu ya. Jadi seorang badui tadi, ya Allah rahmatilah saya dan Nabi Muhammad, yang lain jangan dikasih rahmat. Ya Allah. Saking kesalnya itu. Belum bahasa Arabnya kata buatnya. Allah marhamni wa Muhammad wa hadar rajul Musa Muhammad wala ghairu. Rahmatilah saya, orang baik nih yang tadi saya lagi buang air nggak melarang saya, berarti orang baik. Bagi barometer orang badawi tadi. Kalau yang orang galak ini yang pakai ini jangan kasih rahmat ya Allah. Nanti kan menarik ya. Berarti kan rasa itu sudah melekat di dalam diri Rasulullah, yang ini perlu kita contoh ya. Terkadang dai di zaman kita sifat dia bukan rasa ya, tetapi dia hanya sebatas zahir saja ya. Keilmuan redaksi dalam Al-Quran, redaksi dalam hadis, padahal redaksi nas dalam Al-Quran, nas dalam hadis, ketika didetailkan itu kita akan menemukan rasa ya. Kalau hanya sebatas zahiri saja ya, terkadang tekstual ya, itu belum kita dapatkan ya. Walaupun sah ya kalau dalam fikih ya, tetapi dalam konten-konten dalam dakwah itu terkadang kurang baik ya. Kita lanjut selanjutnya. Nah, surat Hud ya, berarti tadi masih penting berarti ini. Baru slide pertama itu ya, Masya Allah. Itulah, jadi dakwah itu menarik dan luas ya, luar biasa. Surat Hud, bahasa Arab surah Hud, translate surah Hud, Nabi Hud adalah surat ke-11 dalam Al-Quran dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Surat ini terdiri dari 103 ayat, diturunkan sesudah surat Yunus. Surat ini dinamakan surat karena ada hubungan dengan kisah Nabi Hud dan kaum dalam surat lainnya. Nah, ini mungkin lewat ya.